Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan materi tentang tinjauan, evaluasi, dan kendali strategi yang beranggotakan Nur Adelia Putri, Widya Astuti Mangiri, dan Mega Nurmalika. Karakteristik evaluasi strategi. Proses manajemen strategik dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi antara waktu dapat memberikan peringatan dini atas masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Richard Rumelt menemukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, konsonan. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, keuntungan. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasarinya. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak dapat membuat manajer di bawahnya memanipulasi informasi, khususnya berupa angka, untuk memuaskan manajer puncak. Evaluasi strategi dapat melakukan yang kompleks dan sensitif. Penekanan yang berlebihan pada evaluasi strategi mungkin bisa menelan biaya yang tinggi dan kontraproduktif. Tidak seorang pun yang mau dievaluasi terlalu dekat. Semakin para manajer mencoba untuk mengevaluasi perilaku karyawan, semakin lemah kendali terhadap mereka. Namun, sedikit atau tidak adanya evaluasi dapat membuat masalah semakin buruk. Evaluasi strategi sangat penting untuk memastikan agar tujuan yang ditetapkan bisa dicapai. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu karena berbagai alasan. Ekonomi domestik dan dunia lebih stabil pada masa lalu. Siklus hidup produk menjadi lebih lama, perkembangan teknologi melambat, perubahan terjadi kurang sering, persaingan lebih sedikit, perusahaan asing lemah, dan terdapat lebih banyak industri yang diatur. Alasan lain terhadap evaluasi menjadi lebih sulit saat ini meliputi tren berikut ini. Peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat, peningkatan jumlah variabel, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi, makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan, ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai. Proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dari evaluasi. Manajer dan karyawan dari perusahaan tersebut sebaiknya harus menyadari perkembangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan perusahaan secara terus-menerus. Saat faktor kunci utama berubah, anggota organisasi harus terlibat dalam menentukan tindakan korektif yang tepat. Jika asumsi dan ekspektasi berbeda secara signifikan dari perkiraan, sebaiknya perusahaan memperbarui formulasi strategi mungkin lebih cepat dari rencana.
Dalam evaluasi strategi, seperti formulasi strategi dan implementasi strategi, orang membuat perbedaan. Melalui keterlibatan dalam proses evaluasi strategi, manajer dan karyawan berkomitmen untuk membuat perusahaan bergerak stabil menuju pencapaian tujuan. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini mencakup pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya atau aktual, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria mengevaluasi strategi mudah diukur dan mudah diverifikasi. Kegagalan mencapai kemajuan yang diharapkan melalui pencapaian jangka panjang atau tahunan memberi sinyal diperlukan tindakan kolektif. Menentukan tujuan mana yang paling utama dalam melakukan evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Memilih kombinasi kriteria yang tepat untuk mengevaluasi strategi bergantung pada ukuran organisasi, industri, strategi, dan filosofi manajemen. Muncul beberapa persoalan potensial terkait dengan penggunaan kriteria kuantitatif dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif mengacu kepada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian institutif hampir selalu ada di dalam penentuan kriteria kuantitatif. Oleh karena itu, kriteria penilaian kualitatif juga penting dalam mengevaluasi strategi-strategi. Mengukur kinerja organisasi, menentukan tujuan mana yang paling utama dalam melakukan evaluasi strategi dapat menjadi suatu hal yang sulit. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Memilih kombinasi kriteria yang tepat dalam mengevaluasi strategi bergantung kepada ukuran organisasi, industri, strategi, dan filosofi manajemen. Misalnya, sebuah organisasi yang menggunakan strategi researchment dapat memiliki kombinasi kriteria evaluasi yang jauh berbeda dengan sebuah organisasi yang menggunakan strategi pengembangan pasar. Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan yang seringkali mengawasi masing-masing segmen perusahaan. Selanjutnya, mengambil tindakan korektif. Aktivitas evaluasi strategi yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif atau corrective actions. Artinya, melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif di masa depan. Evaluasi strategi yang berkesinambungan membuat para penyusun strategi dapat memantau perkembangan dan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk sistem manajemen strategi yang efektif. Penelitian menyarankan bahwa partisipasi dalam aktivitas evaluasi terbaik untuk mengatasi resistensi individu untuk berubah. Tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan dari peluang eksternal untuk menghindari, mengurangi, atau menurunkan ancaman eksternal, dan untuk memperbaiki kelemahan internal yang ada. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard. Profesor Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School tahun 1993. Balance Scorecard adalah evaluasi strategi dan teknik kendali. Perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif. Yang pertama ada kinerja keuangan, yang kedua pengetahuan pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, yang keempat serta Pembel dan Petrum. Dasar pemikiran dari BSC mengembangkan pengukuran keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi strategi dan mengendalikan pengembangan pengukuran non-finansial seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Penggunaan yang efektif dari teknik ini berisi kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati
dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Perusahaan biasanya mencermati 6 isu utama dalam mengevaluasi strateginya. Yang pertama ada konsumen, yang kedua manajer atau karyawan, yang ketiga operasi atau proses, yang keempat ada komunitas atau tanggung jawab sosial, yang kelima etika bisnis atau lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik sistem evaluasi efektif. Pertama, harus ekonomis. Informasi yang terlalu banyak menjadi sama buruknya dengan informasi yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak kendali dapat menimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Yang kedua, memberi arti. Aktivitas tersebut harus berhubungan dan sejalan dengan sasaran perusahaan, memberikan informasi yang berguna kepada manajer mengenai pekerjaan di mana mereka memiliki kendali dan pengaruh. Yang ketiga ada sederhana, tidak terlalu luas dan tidak terlalu membatasi. Tantangan bagi sistem evaluasi bukanlah kompleksitasnya, melainkan kegunaannya. Yang keempat, informasi antar waktu. Pada kondisi dan area tertentu, seorang manajer mungkin membutuhkan informasi harian. Informasi waktu tertentu yang bersifat prediksi lebih diinginkan sebagai dasar evaluasi strategi dibandingkan informasi akurat yang tidak berhubungan dengan kondisi saat ini. Yang terakhir, memberikan gambaran nyata dari hal yang terjadi. Evaluasi strategi harus dapat memotret kejadian ini secara objektif, dapat memfasilitasi pengambilan tindakan, dan harus disebarluaskan sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa rencana kontingensi yang umumnya dibuat oleh perusahaan meliputi hal-hal berikut. Pertama, tindakan yang harus diambil perusahaan jika pesaing utama mengindikasikan bahwa akan menarik diri dari pasaran. Yang kedua, tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk menghindari kerugian jika tujuan penjualan kita tidak tercapai. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tindakan yang harus diambil perusahaan untuk memenuhi permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan. Yang keempat, ada tindakan yang harus dilakukan perusahaan saat terjadi kejadian force majeure. Yang terakhir, yaitu tindakan yang seharusnya diambil oleh perusahaan jika perkembangan teknologi baru dapat membuat produk ketinggalan zaman lebih cepat dari yang kita perkirakan. Perencanaan kontingensi, strategi alternatif yang tidak terpilih untuk diimplementasikan dapat digunakan sewaktu-waktu strategi utama tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Linman dan Chandran melaporkan bahwa perencanaan kontingensi membantu pengguna seperti DuPont, Dow Chemical, Consolidated Food, and Emerson Electric dengan 3 manfaat utama. Yang pertama, memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan. Yang kedua, mencegah kepanikan dalam situasi krisis. Dan ketiga, membuat manajer lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka melihat masa depan sebagai sebuah variabel. Audit. Alat yang sering kali digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan apakah mereka menunjukkan aktivitas yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Era baru dari standar pelaporan keuangan internasional, International Financial Report Standard atau IFRS. Peralihan ke IFRS mengatakan ini akan menyederhanakan akuntansi, membuatnya menjadi lebih mudah bagi investor untuk membandingkan perusahaan di seluruh negara, dan membuatnya lebih mudah untuk menambah modal secara global. Tetapi banyak perusahaan yang lebih kecil menentang perusahaan yang akan segera datang dengan mengatakan ini akan memakan biaya terlalu banyak. Perpindahan ke IFRS dari GAAP meliputi operasi keseluruhan perusahaan, termasuk audit, pengawasan, manajemen kas, pajak, teknologi, perangkat lunak, investasi, perolehan, penggabungan, impor, ekspor, rencana pensiun, dan kemitraan. Tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. 3 tantangan atau keputusan tertentu yang dihadapi oleh para penyusun strategi pada saat ini adalah:
Yang pertama, memutuskan apakah proses tersebut seharusnya lebih kepada seni atau ilmu. Yang kedua, menentukan apakah strategi perlu diketahui para pemegang kepentingan atau sebaliknya harus dirahasiakan. Yang ketiga, memutuskan apakah proses ini lebih condong dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Isu seni atau ilmu pengetahuan. Perspektif ini menganjurkan bahwa perusahaan perlu secara sistematis menilai lingkungan eksternal dan internal mereka, melakukan penelitian secara berhati-hati, mengevaluasi sebab akibat dari alternatif yang ada, menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan alur tindakan yang ada. Minisberg mengemukakan bahwa pengembangan strategi harus menyatu dalam suatu di mana pengambilan keputusan strategi berbasis pada pemikiran holistik, intuisi, kreativitas, dan imajinasi. Isu yang terlihat dan tersembunyi. Pejuang Sun Tzu dari Cina dan pemimpin militer sekarang berusaha untuk menjaga rahasia strategi karena perang dapat terlaksana karena berdasarkan tipu muslihat. Namun, untuk organisasi bisnis, keberhasilan bukanlah yang terbaik. Menjaga kerahasiaan strategi dari karyawan dan pemegang kepentingan secara luas dapat sangat menghambat karyawan dari komunikasi, pemahaman, dan komitmen pemegang kepentingan, serta meninggalkan kebiasaan masukan yang berharga saat orang dapat memiliki berkenan formulasi atau implementasi dari strategi tersebut. Beberapa alasan perlunya keterbukaan yang menyeluruh dalam proses strategi dan keputusan yang mengikutinya adalah: yang pertama adalah manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lain dapat dipersiapkan untuk berkontribusi dalam proses. Mereka terkadang memiliki ide yang cemerlang. Kerahasiaan akan menghilangkan banyak ide cemerlang. Kedua, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar dukungan yang lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan akan melangkah. Ketiga, keterbukaan mendorong timbulnya demokrasi, sementara kerahasiaan mendorong otokrasi. Perusahaan domestik dan sebagian besar perusahaan asing lebih memilih demokrasi daripada otokrasi sebagai gaya manajemen. Keempat, partisipasi dan keterbukaan meningkatkan pemahaman, komitmen, komunikasi dalam perusahaan. Alasan beberapa perusahaan menyukai melaksanakan strategi secara tertutup dan menjaga strategi tersembunyi, kecuali eksekutif tingkat atas. Pertama, penyebaran strategi perusahaan secara bebas dapat dengan mudah diubah menjadi intelijen persaingan oleh pesaing yang akan mengeksploitasi informasi tersebut. Kedua, kerahasiaan membatasi kritik, terkaan, dan retrospeksi ke depan. Ketiga, partisipan dalam proses strategi yang terbuka menjadi lebih menarik sehingga dapat memancing perusahaan. Manfaat yang timbul dari strategi yang terlihat dan strategi yang tertutup secara ekstrim harus seimbang di antara keduanya. Panel mengungkapkan bahwa dalam dunia yang ideal, semua individu, baik yang berada di dalam maupun yang di luar perusahaan, seharusnya terlibat dalam perencanaan strategis. Namun, dalam praktiknya, informasi yang rahasia dan sensitif seringkali hanya terbatas bagi para manajer tingkat atas. Kesimpulan, para penyusun strategi dalam organisasi yang berhasil memerlukan waktu untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi secara sengaja dan sistematis. Penyusunan strategi yang baik menggerakkan organisasi mereka ke depan dengan tujuan dan arahan, mengevaluasi secara kesinambungan dan meningkatkan posisi strategis eksternal dan internal. Evaluasi strategi memudahkan organisasi untuk membentuk masa depannya sendiri daripada membolehkannya secara konstan dibentuk oleh kekuatan yang mengendalikannya yang memiliki sedikit kepentingan atau tidak sama sekali bagi kelangsungan perusahaan. Meskipun tidak ada jaminan untuk kesuksesan, manajemen strategi membantu organisasi untuk mengambil keputusan jangka panjang secara efektif, untuk mengeksekusi keputusan tersebut secara efisien, dan untuk membuat tindakan korektif sebagaimana yang dibutuhkan
untuk memastikan kesuksesan. Jaringan komputer dan internet membantu untuk mengkoordinasikan aktivitas manajemen strategi dan memastikan bahwa keputusan didasari oleh informasi yang bagus. Para penyusun strategi dalam organisasi yang sukses menyadari bahwa manajemen strategi adalah yang pertama dan terpenting dalam proses masyarakat. Ini adalah alat yang sempurna untuk mengembangkan komunikasi dalam organisasi. Manusialah yang membuat perbedaan dalam organisasi.